di Sebarang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai derivatif ya pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Oke, sebelum kita mulai, ini kan udah tanggal 29 ya. Jadi bentar lagi mau UTBK. Mungkin UTBK kurang itu ya, kurang berapa sih? 150 kali ya. Kalau dari sekarang tuh. 150-an. Jadi ini masa-masa yang jujur aja aku dulu tuh menegangkan banget kalau udah masuk Desember ini, apalagi bentar lagi Januari ya, bentar lagi tahun baru. Oh ya, nanti juga ada timnas main ya, jadi benar-benar ya. Oke, aku mulai aja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai derivatif ya, derivatif atau turunan. Jadi nanti di akhir kelas saya akan bagikan file ini atau linknya ini. Nanti kalian bisa baca-baca. Di sini materinya cukup banyak. Kalian bisa baca-baca. Nanti aku akan bagikan, tapi di akhir sesi aja ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai turunan ya. Karena saya estimasikan nanti waktunya nggak cukup kalau kita belajar semuanya. Jadi kemungkinan kita akan belajar ini nih, pengantar turunan, aturan pencarian turunan, sinus kosinus, dan aturan lantai. Jadi 4 ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai konsep-konsepnya ya. Jadi oke, kita mulai aja langsung. Jadi sebelum itu ini ada artikel menarik ya, bisa dibaca-baca di ini dari Blue One Brown, dan ya kita copy di sini. Nah, ini dia linknya di sini, copy. Nanti kalian bisa baca-baca di situ. Oke, di sini. Nah, oke, kita mulai dari ini definisi turunan ya. Nah, kita semua tahu ya, dan kalian juga pasti sudah belajar mengenai definisi ini. Jadi turunan fungsi f yaitu fx itu adalah fungsi lain ya, fungsi lain yang bernama f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah ini ya. Ini kalian pasti cukup familiar di sini. Nah, tetapi saya ingin kalian tidak hanya menghafal definisi, tetapi kalian juga mampu membayangkan secara visualnya ya. Dan itu kita akan dapatkan ketika kita sudah latihan ini. Latihan definisi ini. Oke. Nah, jadi sebelum itu aku mau buka ini dulu, website di sini. Nah, jadi ini ada websitenya, ini mengenai turunan ya. Nah, jadi turunan itu sebenarnya dia itu bisa kita bilang sebagai itu ya, ketepatan sesaat ya. Ya. Jadi salah satu penerapan dari turunan itu di fisika. Jadi kalau di fisika kita bisa bayangkan sebagai kecepatan saat. Tapi turunan itu tidak hanya dipakai di fisika aja ya. Di ekonomi juga ada, saya lihat di situ. Dan ya, kali ini kita belajar mengenai ini. Nah, jadi turunan itu kita bisa bayangkan kecepatan sesaat atau garis singgung atau apapun. Jadi kalau kita lihat animasinya, oke, kita lihat. Nah, ini. Oke. Mungkin aku pakai ini aja ya, pakai OneNote. Dan ini mungkin beberapa di antara kalian udah tahu ya mengenai bayangan visual ini. Tapi kalau apa kita akan coba lihatkan lagi. Jadi ini misalkan ada sebuah fungsi ya, fungsi sembarang katakanlah ini ya. Nah terus di sini misalkan ada titik di sini. Ini katakanlah ini x dan ini katakanlah ini jaraknya adalah h ya. Katakanlah ini h dan ini karena ini x maka di sini adalah x plus h ya enggak?
Nah, ini katakanlah fungsinya adalah y sama dengan fx ya. Nah, berarti di sini y-nya itu adalah fx gitu kan. Nah, kalau di sini y-nya berarti adalah fx plus h ya. Oke. Nah, berarti ini koordinatnya itu adalah x, fx ya, x, fx, dan ini koordinatnya adalah x plus h, fx plus h ya. Oke. Nah, kita coba recall kembali. Jadi kita tahu bahwa gradien itu kan delta y per delta x kan. Nah, di mana kalau kita mencari gradiennya antara titik ini dengan titik ini, itu adalah delta y-nya itu berarti kita pakai yang ini ya. Y2 dikurangi Y1 yaitu fx plus h dikurangi dengan fx. Nah, dibagi dengan delta x-nya yaitu x plus h dikurangi x ya. X plus h dikurangi x itu adalah h. Nah, ini adalah gradiennya seperti ini. Nah, bagaimana ketika hanya menuju 0 ya? Hanya menuju 0, apa yang terjadi? Ketika hanya menuju 0, maka ini akan membentuk suatu garis singgung. Jadi titik ini kita akan geser ke sini. Kita akan dekatkan ke sini. Kalau kita animasikan itu seperti ini ya. Yang seperti di gambar tadi. Nah, ini. Nah, ini tapi ini S sama T ya. Kalau ini kan Y sama X. Kalau ini S sama T. Jadi jangan bingung ya. Ya. Jadi ketika kita dekatkan gambar yang tadi itu akan membentuk suatu garis singgung ya. Nah, kalau kita dekatkan itu akan membentuk garis singgung. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ketika kita dekatkan maka ini hanya sangat mendekati 0 ya. Yang mendekati 0 dia jadi seperti ini. Nah, itu adalah turunan. Ya, itu adalah turunan. Nah, agar lebih memperkuat pemahaman kita, kali ini kita akan coba untuk lihat di Notion-nya. Kita akan coba latihan soal nih. Ya, jadi turunan itu sebenarnya adalah gradien garis singgung di mana hanya menuju 0. Oke. Nah, agar lebih paham kita coba latihan soal yang ini nih. Nah, di sini ada grafik Y terhadap X ya. Nah, menurut kalian manakah yang termasuk turunan dari grafik di atas? Nah, A atau B atau C atau D atau E. Nah, ini coba aku share aja ya biar kalian bisa lihat. Oke. Nah, jadi pada soal satu ini manakah yang menggambarkan turunan dari grafik di atas? Oke, silakan dijawab ya. Oke, ini soalnya ya. Ini soalnya. Oke, ini pilihan A, ini pilihan B, ini pilihan C, ini pilihan D. Jadi menurut kalian ini jawabannya yang mana? Ya, aku kasih waktu sampai 4:20 ya.
Oke, udah lebih dari porsinya udah cukup ya. Jadi saya lihat belum ada yang menjawab. Kemungkinan mungkin ada yang belum paham ya. Nah, di sini kan kita mau mencari turunan ya. Kalau kita lihat tadi, turunan adalah gradien garis singgungnya, ya kan? Gradien garis singgungnya. Oh, itu ada yang jawab A ya. Oke, kita akan coba bahas ya. Kalau kita lihat definisi tadi, turunan itu kan gradien garis singgung ya. Nah, di sini titik ini gradien garis singgungnya itu kan begini ya. Ini gradien garis singgungnya. Ini gradiennya. Ini dengan ini gradiennya ini. Ini dengan ini gradiennya ini. Nah, pada saat ini, pada titik dari 0 sampai 2, ini kan gradiennya adalah 0 kan? Nah, gradiennya 0. Nah, gradien itu menggambarkan turunannya gitu. Jadi kalau kita buat grafiknya di sini, ya. Ini pada titik 0 sampai 2 itu gradiennya gini, 0. Nah, 0 sampai 2. Nah, pada saat 2 sampai 4 itu gradiennya gimana? Oke, kita lihat ya gradiennya tuh. Yang pertama ini dengan ini ya. Kira-kira beginilah aproksimasinya. Nah, ini kira-kira negatif ya. Kalau dari kanan ke bawah turun, ini gradiennya negatif. Kalau dari kiri ke kanan itu naik, itu berarti gradiennya positif, ya enggak? Nah, ini kan gradiennya turun nih. Oh, berarti ini nanti nilainya adalah minus. Ya, entah minus berapa, pokoknya minus. Nah, kita lihat patternnya, kita lihat polanya. Semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah di sini. Ini kan gradiennya makin lama makin landai kan. Ya, terus landai lagi. Nah, gitu. Jadi kira-kira grafik gradiennya itu begini. Ini mula-mula di sini ya. Terus makin lama makin landai, ya kan? Nah, makin lama makin landai, semakin menuju 4, maka dia semakin menuju 0 gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau gradiennya besar dan negatif itu kan begini ya. Nah, begini kan. Semakin ke sini gradiennya makin kecil, makin menuju 0. Nah, berarti ini gradiennya adalah 0. Ya. Pada titik ini, maka gradiennya sangat negatif. Katakanlah berapa? Gitu. Min 5 misalkan. Jadi begitu. Nah, maka pilihan yang tepat adalah kita cari gambar yang kira-kira mirip kayak ini. Oke, kita lihat opsinya ya. Oke. Nah, ini opsi A ini nggak tepat. Kenapa? Karena ini gradiennya positif, ya kan? Nah, ini kan sedangkan ini gradiennya negatif. Ya. Ini positif kan salah ya. Nah, berarti pilihan A salah. Lalu pilihan B pada titik ini dia malah turun gini ya. Jadi jawabannya salah. Yang C, nah pilihan C ini tepat ya. Kenapa? Karena pada titik 0 sampai 2 dia itu gradiennya 0, ya kan? Gradiennya 0. Dan pada titik 2 sampai 4 ini gradiennya makin lama mendekati 0 gitu. Jadi jawabannya tepat adalah C. Oke. Nah, oke, kita bahas lagi soal 2. Ini mengenai gradien juga. Dan biasanya kalian akan menemukan ini di fisika, ya kan? Di fisika ini sering dibahas mengenai ini. Ya, ada yang D. Oh, ada yang D. Kalau D tuh ini ya, D ini kurang tepat sih. Jawaban yang tepat tuh C ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal 2. Oke, karena ini waktunya cukup mepet, kita coba bahas aja ya. Nah, kita lihat di sini, gradien pada titik ini, ya kira-kira kan gini ya, gradiennya. Nah, bentar kita tahu. Nah, pada titik ini, kira-kira beginilah. Set. Pada titik ini, kira-kira set. Titik ini, set. Nah, kita lihat. Kita ingat kembali ya aturannya, kalau dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya positif. Kalau dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya negatif. Kalau gini, gradiennya 0. Ya kan? Ya. Kalau kita lihat, M itu kan delta Y per delta X gitu kan. Nah, oke. Nah, di sini gradiennya ini kan besar banget kan, ya kan. Nah, bayangin nih, segini.
Nah, kalau kita mungkin kalian ada yang bingung nih, gimana sih maksudnya gradien tuh? Nah, aku coba gambarkan ya. Misalkan nih grafiknya begini ya. Nah, grafiknya gini. Set. Nah, ini titik ini sama titik ini. Katakanlah ini 2, ini 4 ya. Ini katakanlah grafiknya Y sama dengan X. Ini 2, ini 4 ya. Nah, gradien itu kan delta Y per delta X. Nah, kita ambil 2 titik, katakanlah dengan ini ya. Nah, kita plotting seperti ini dan seperti ini. Nah, delta Y-nya ini kan berarti antara ini dengan ini kan. 4 dikurangi 2 itu kan 2. Yang ini jarak ini dengan ini 4 kurangi 2 2. Ya. Jadi gradiennya itu kan delta Y yaitu 2. Ini delta Y-nya, selisih di koordinat Y-nya yaitu 2 dan dibagi dengan selisih titik X yaitu 2. Ini gradiennya 1. Nah, kalau gradiennya 4 ya, mungkin aku coba pakai ini aja ya. Pakai kalkulator biar cepat bawahnya. Nah, aku coba saya scan di sini. Nah. Oh, kita pakai gambar aja lebih cepat kayak berikutnya. Nah, kita akan kembali ya. Grafik itu kan grafiknya kan gini ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, hal koefisien yang bersandingan dengan X itu adalah gradiennya. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Gradiennya adalah 2 karena dia melekat dengan X gitu ya. Nah, itu aja. Nah, kalau kita lihat di sini nah, kita coba ya. Misalkan Y sama dengan X. Nah, ini kan gradiennya seperti ini. Ini gradien 1 ya. Ini gradien 1. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, misalkan Y sama dengan oleh banget ya. Oke, misalkan nih 2X. Nah, ini dia makin lama makin curam. Kalau kita tambah lagi, misalkan 4X. Dia makin lama makin curam. Kalau kita tambah lagi, ini makin lama makin curam gini. Nah, makin curam itu gradiennya makin besar. Tapi kalau dia makin mendekati 0, ya, makin mendekati 0 kayak katakanlah setengah X ya. Setengah X. Dia tuh makin lama makin landai gitu. Nah, kalau kita kecil lagi, misalkan 1/1000, dia akan semakin mendekati sumbu X ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan gradiennya negatif, itu sebaliknya dia berubah dari kiri ke kanan, dia itu turun. Jadi contohnya begini. Min 3. Nah, dia turun kan. Dari kiri ke kanan dia turun. Dan makin besar gradiennya itu, dia akan makin curam gini. Nah, kalau makin kecil sama kayak tadi, dia akan menyerupai sumbu X, katakanlah 12. Makin besar, makin kecil, dia itu akan semakin mirip dengan sumbu X. Gitu. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, kita balik lagi ke ini soal ini ya. Nah, di sini, ini gradiennya kan gede banget kan, karena dia curam. Ini curam. Makin lama makin landai.
Berarti kalau kita gambarkan turunannya kira-kira seperti ini. Dia kan gede ya. Makin lama dia makin menuju nol, ya kan? Makin lama dia menuju nol gini kan. Set, gini kan. Habis itu, ya, habis itu dari kiri ke kanan dia gedein juga naik lagi kan. Set, set, makin lama makin curam lagi. Berarti makin lama makin gede kayak gini. Nah, makin lama makin gede. Nah, gitu sih. Nah, jadi jawabannya adalah gambar yang menyerupai ini ya. Kita lihat opsinya. Nah, di sini pilihan yang paling mendekati ini adalah pilihan B ya. Nah, kita bisa lihat pada titik 2 dia itu 0. Nah, di sini 2 ini kan pada titik ini gradiennya kan sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0. Jadi turunan seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, betul. Dilihat dari titik-titiknya. Nah, nanti aku bagikan link notion-nya. Nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Jawabannya ini apa? Kalian bisa jawab sendiri di sini ya. Oke. Nah, ini ada latihan 2 juga. Jadi latihan 2 ini aku langsung bahas aja ya. Oke. Nah. Oke. Kalau gak ada pertanyaan aku lanjut ya. Untuk latihan 2 ini. Kita lihat di sini. Ini misalkan grafik ya Y sama X. Yang ini sumbu Y, ini sumbu X seperti biasa ya. Nah, kemudian kita anggap titik di sini itu titik X, suatu nilai, katakanlah X. Dan di sini adalah X plus H. Ya. Kemudian ini katakanlah grafiknya sembarang ya, katakanlah beginilah. Set. Nah, sama kayak tadi, titik di sini ya, ini adalah Y sama dengan Fx ya. Ini Y sama dengan Fx. Nah. Kemudian titik di sini Y-nya itu adalah Fx ya enggak? X masukin sini jadi Fx ya. Nah, kalau di sini, titik di sini nah, titik di sini itu F-nya adalah Fx plus H ya kan. Nah, turunan ini ketika hanya menuju 0 ya. Set. Ini kan hanya menuju 0 kan. Ini kan jarak dari X ke S plus H ini kan H ya. Kalau kalian bayangkan ini katakanlah 2. Ini katakanlah 6 ya kan. 6 ini bisa diubah menjadi 2 plus 4. Berarti hanya itu 4 jadi kan. Hanya ini 4. Nah, ketika hanya menuju 0 maka titik ini semakin lama makin dekat gitu. Jadi kalau kita gambarkan kayak tadi ya. Ini makin lama makin dekat gini. Nah, ini hanya menuju 0. Nah, kira-kira turunannya begini. Nah, begitu. Nah, kalau yang ini agak beda nih. Soalnya ini pakai X min C. Ini juga turunan juga sebenarnya. Ya, kalau kita gambarkan, dia seperti ini. Oke. Nah, katakanlah titik di sini. Katakanlah di sini adalah C ya. Dan di sini adalah X misalkan. Ya. Habis itu ini ada suatu fungsi sembarang, katakanlah Y sama dengan Fx ya, biasa. Nah, di sini titiknya itu kan Fc. Fc. Nah, di sini titiknya adalah Fx. Nah, di sini katanya itu X-nya mendekati C. Berarti X-nya ini kita pepetin ke C. Ya, kita pepetin. Kita buat seperti ini ya. Jadi
X-nya kita perbedain nge-C, jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi titiknya ini menjadi seperti ini. Nah, ini juga turunan kan? Gradien garis singgung kan? Nah, jadi seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan? Nah, setelah ini kita akan ini sih membahas tentang aturan pencarian turunan ya. Jadi di OTBK tuh yang diujikan bukan cuma itu ya, bukan cuma cara menurunkan aja, tapi juga bagaimana kita bisa memahami grafiknya, bagaimana kita bisa memahami penerapannya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan aku lanjut ya. Nah, setelah ini kalian akan latihan soal sama Kak Alia. Setelah memahami aturan ini, jadi aturannya cukup sederhana sih. Nah, di sini ada beberapa teorema ya, ada 7 teorema. Dan mungkin kalian udah belajar ini di SMA kelas 11. Dan kita bisa baca-baca di sini. Jika Fx sama dengan K, di mana K itu suatu konstanta, katakanlah K sama dengan 5 ya. Katakanlah ini grafik Fx sama dengan 5. Kita gambarkan di sini ya. Kita coba pakai definisi tadi. Ya. Nah, ini teorema A ya. Katakanlah Y sama dengan katakanlah 3 ya, di sini 3. Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3. Nah. Maka turunannya itu adalah di sini. Turunannya adalah Fx sama dengan 0. Mengapa? Karena semua titik di sembarang X di sini semuanya turunannya 0. Lihat. Nah, ini gradiennya semuanya 0 kan? 0 di sini, sini semuanya 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Gradiennya 0 semua tuh. Nah, makanya turunannya itu F aksen X sama dengan 0 gitu. Ya. Oke, jadi teorema seperti itu. Jadi selain kita menghafal rumusnya, kita akan coba untuk melihat grafiknya. Oh, ya, ada yang tanya nih. Kak, itu Y sama dengan 3, bukan X sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3. Mengapa? Ini. Kalau kalian bingung tuh gini ya. Y sama dengan 3, itu kan artinya semua titik di sini itu memenuhi Y sama dengan 3. Nah, titik di sini kita lihat. Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 3 kan? Ini kan sebuah Y, ini sebuah X kan? Nah, ini titik sini kan 3 kan? Ya, Y sama dengan 3 itu artinya semua titik di X itu memenuhi ini gitu ya. Di sini Y-nya sama dengan 3. Di sini Y-nya sama dengan 3. Di sini Y-nya sama dengan 3. Misalkan ini titik 0 ya. 0, nih 0, ini. Nah, titik ini ya, itu kan 0,3 gitu. Ya kan? 0,3. Makanya dia disebut Y sama dengan 3 karena semua titik-titik yang memenuhi garis ini dia memenuhi fungsi ini Y sama dengan 3. Mau berapapun X-nya dia akan memenuhi Y sama dengan 3. Gitu. Oke, paham ya? Oke. Jadi ini sambil belajar visualisasi juga ya. Karena di kuliah nanti kalian juga akan baca begini. Dan di UTBK juga ya, itu diuji. Nah, ini kita bahas ke teorema B ya. Jika kita punya Fx sama dengan Kx dengan K suatu konstanta, maka untuk sembarang X turunannya adalah sama dengan K. Contoh ya, contoh K-nya sama dengan katakanlah 2 deh. Ya. K sama dengan 2. Kira-kira seperti itu ya. Ini Y sama dengan 2X. Ini kan K-nya ya. K-nya sama dengan 2. Ya. Ini K sama dengan 2. Oke. Semua titik X di sini memenuhi gradien M sama dengan 2. Ya kan? Mau dimanapun coba. Katakanlah ini. Kita coba pakai itu aja ya. Pakai grafik kalkulator biar lebih akurat gambarnya. Kita coba ke sini. Oke. Nah.
Nah, nah, di sini, oke, kita coba cari nih gradien salah satu aja ya. Karena semua gradien di sini akan memenuhi M sama dengan 2, ya kan? Nah, misalkan kita ambil katakanlah titik ini, ya, titik ini. Oke, titik ini dengan titik, misalkan titik ini. Ya, bentar, aku berusaha dulu. Misalkan kita ambil titik ini ya. Titik ini sama titik ini. Ya. Di sini kita lihat bahwa gradien itu adalah delta Y per delta X, ya kan? Titik ini itu kan 2,4. Titik ini 1,2, ya. Misalkan ini titik 2 ya, titik 1, titik 2. Delta Y kan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1 kan. Nah, Y2 itu kan 4. Y1 itu kan 2. Nah, X2 itu kan 2, X1-nya 1, maka 4 kurang 2, 2, 2 bagi 2 kurang 1, 1. 2 bagi 1, 2. Nah, ini gradiennya 2 kan. Dan kalau kalian mengambil semua titik yang ada di sumbu X, maka dia akan memenuhi M sama dengan 2. Semuanya gradiennya sama dengan 2 kan. Gitu. Makanya teorema limitnya, teorema turunannya, ketika kita punya F sama dengan Kx, maka untuk sembarang X, F aksen X-nya sama dengan K. Nah, ini jika teorema C, ada teorema D, teorema N, seterusnya. Ya. Kalau ini kita bisa buktikan menggunakan definisi turunan tadi. Ya, definisi ini. Ya, kalau aku perlihatkan ya. Nah, kita bisa menggunakan ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, tetapi karena waktunya cukup mepet, ya kalian bisa buktikan sendiri ya. Di Google juga lumayan banyak. Nah, ya, ada aturan ini. Yang pertama tuh aturan X pangkat N. Kalau ada fungsi X pangkat N, maka turunannya begini ya. N kali X pangkat N 1. Contohnya gampang. Misalkan ada fungsi Y sama dengan 4X pangkat 3. Ya, 4X pangkat 3. Maka turunannya adalah ini 3-nya turun, ya kan? 3-nya turun kali 3. Terus pangkatnya dikurang 1. Jadi 3 kurang 1, 2. Nah, ini kalikan 12X pangkat 2. Nah, ini kenapa 4-nya tetap? Ya, aturan tadi ya. Kalau konstanta itu tetap gitu. Nah, dia ada aturan X pangkat N, ada juga ini, ya ini dia yang aku bahas tadi. Ini aturan di mana konstanta itu bisa keluar tanda gitu. Nah, kalau tadi tuh. Ya, tapi kalau ini kita bisa hafalkan aja untuk efisiensinya kan. Jadi aturan hasil kali, aturan hasil bagi itu kita hafalkan aja ya. Kalau dibuktikan juga bisa menggunakan aturan itu, definisi awal tadi. Jadi matematika itu dari definisi kita ketemu teorema gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai turunan sinus dan kosinus. Ya. Jadi kita punya dua pernyataan penting di sini. Ya, ketika kita punya limit X menuju 0 dari sin X per X, itu nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Dan ini adalah konsekuensi logis dari pernyataan 1. Ya. Bagaimana kok bisa begitu? Jadi begini ya, misalkan kita coba cari nilai ini berdasarkan pernyataan 1. Ya. Nah, pertama-tama kita coba kalikan dengan sekawannya. Ya. Kita kalikan dengan sekawannya, jadi 1 plus cos X dikali 1 plus cos X. Nah, ini nilai yang ini dia akan menjadi 1 kuadrat dikurangi cos kuadrat X, ya kan? Ini nilainya adalah X dikali 1 plus cos X. Sorry.
Nah, 1 min cos kuadrat X itu kan nilainya sin kuadrat X kan. Kita kan punya identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ya. Maka kalau kita pindah ke sebelah kanan sinnya, jadinya begini. 1 min sin kuadrat X. Atau kalau cosnya kita pindah ke sebelah kanan, ya jadinya adalah sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya kan? Nah, maka ini kan 1 min cos kuadrat X. Ini 1 min cos kuadrat X. Maka ini nilainya adalah sin kuadrat X. Gitu kan? Sin kuadrat X. Nah, ini dibagi dengan X 1 plus cos X. Nah, kita coba hapus di sini. Nah, kita tahu di sini. Nah, ini limit X menuju 0, kita bisa modifikasi menjadi bentuk seperti ini ya. Sin X per X dikali dengan sin X dibagi dengan 1 plus cos X. Nah, kita tahu bahwa pernyataan ini itu nilainya adalah 1, ya kan? 1. Nah, dikali dengan, nah ini kita masukin aja. Sin 0 dibagi dengan 1 plus cos 0, ya kan? Oke, kita hapus. Nah, sin X plus X nilainya kan 1. Sin 0 kan 0 ya. Sin 0 adalah 0. Nah, 1 plus cos 0 berarti 1 plus 1 kan. Nah, berarti nilainya adalah 1 dikali 0 dibagi 2. Nah, maka nilainya adalah 0. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk bukti pernyataan 1 kalian bisa baca-baca di sini ya. Nah, di sini ada bacaannya di situ. Oh, jadi ada yang nanya nih. Kenapa dia jadi sin 0? Sin 0, oke. Jadi gini ya. Oke, ada yang tanya nih. Jadi, tadi kan gini ya, X menuju 0, sin X per X dikali dengan sin X dibagi dengan 1 plus cos X. Nah, limit ini kalau kalian udah belajar limit, ini kan bisa kita pecah ya, menjadi limit X menuju 0, sin X per X dikali